Yo, balik lagi sama gue Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dominance, Bitcoin dan juga XRP teman-teman ya. Jadi kemarin dan hari ini baru sempat bikin videonya malam, tapi besok saya usahakan untuk siang atau pagi bikin video teman-teman ya. Oh, kemarin terakhir siang udah kemarin malam itu saya bahas khusus untuk Bitcoin dominance dan juga total 3. Berikut juga good news dari Trump ya, yang menandatangani 401k kalau nggak salah ya. Itu intinya untuk dana-dana pensiun itu dia membuka atau mengarahkan lah ya, bisa membeli seperti kripto ya. Makanya kenapa kripto itu hijau royo lah, intinya kayak gitu. Kemarin ya saya jelaskan juga di video kemarin teman-teman. And ya per hari ini sebenarnya market udah kembali hijau royo, terutama altcoinnya ya. Makanya kemarin ada saya bahas juga untuk Bitcoin dominance. Mungkin hari ini akan sedikit atau quick update aja. And ya kita lihat juga secara volume nih mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, terutama XRP teman-teman ya, sekitar 200%. Dan karena good news ya dari SEC dan Ripple, jadi mereka udah setuju menyelesaikan perkara ini ya. Jadi mereka itu mau menarik lah masing-masing dari bandingnya mereka ke hakim teman-teman ya. Jadi istilahnya mereka mau menarik masing-masing tuntutannya lagi atau bandingnya lagi, biar cepet-cepet selesai secara pengadilan juga gitu ya. Jadi dari masing-masing pihak sepertinya sudah ada deal di belakang. So ini memberikan katalis yang sangat-sangat positif ke market kripto, dan khususnya untuk XRP dan ya XLM kecipratan juga teman-teman, naik juga belasan persen hari ini. So kita akan lihat dulu ya teman-teman dari segi sentimen market. Fear and Greed juga mengalami kenaikan ke area 59, which is sedikit lagi masuk ke greed kembali. Altcoin Season Index masih di area 38 ya, belum nyentuh di 50 teman-teman. By the way, besok udah weekend lagi. Dan kita lihat untuk trending coin nomor 1 tetap ada di XRP, Ethereum, XLM. Ini Chainlink juga ada good news ya, kalau nggak salah dia ada good news juga. Makanya reboundnya lumayan. Kemudian Bitcoin teman-teman ya. Jadi top 5 yang trending coin, wah ini koin-koin mantap semua. Dan kita akan lihat dulu untuk dari sisi Bitcoin dominance-nya. Jadi sebenarnya secara daily dia closing udah oke banget nih ya. Dia jebolin SNR yang kemarin saya bahas di 61,3, plus juga trendline support ini, dan dia udah retest balik nih di previous low pada level ataupun candle yang tercipta secara daily pada tanggal 28 Juli teman-teman nih, di sekitar 60,76% ya. Jadi sekali lagi setelah dia breakdown dari rising channel atau channel ini, atau mungkin kalau kita lihat dari trend secara keseluruhan, wah ini ada bear flag bro, dia udah breakdown. So yang perlu kita perhatikan adalah memang dia udah breakdown, cuman nggak menutup kemungkinan untuk dia masih ada nyari tes dulu ya, balik ke 61,3 before dia drop, atau memang dari area sini ya mungkin karena weekend gitu nggak terlalu bergerak gimana, kita menunggu memasuki minggu depan. So ya expect nggak lama dia sideways. Setelah sideways ya dia turun ngisi di sekitar 59% teman-teman untuk Bitcoin dominance secara daily time frame. Jadi ini bisa menjadi perhatikan teman-teman. Kalau memang nanti dia adanya retracement, maka mungkin untuk altcoinnya akan kembali terkoreksi ya, dan itu bisa menjadi sebuah opportunity ya, mungkin buat teman-teman yang mau memanfaatkan atau melihat ini sebuah peluang ya. So ini targetnya bersama, di mana box hijau ini adalah next area ya, yang menurut saya cukup bisa dibilang cukup penting ya untuk dari segi Bitcoin dominance, before dia mungkin lanjut turun lagi ngetes next area di 58,4% ya, 8,4 58,7%. Ini bisa menjadi beberapa area pantauan updatean untuk si Bitcoin dominance. Dan untuk Bitcoinnya sebenarnya kemarin malam ini ada saya sampaikan ya, ini kalau misalkan dia mampu close di atas EMA21, maka nextnya nih tanda panahnya masih ada, dia akan dites di next trendline resistance plus area supply nih di 118 ribuan dolar teman-teman. So dia closing malah bagus banget ya di atas EMA21, dia close di 117.515 dolar. Closing oke banget nih teman-teman. Jadi expect ya secara daily, karena kan besok udah Sabtu Minggu, dia mungkin sideways ya di range 116 sampai 118.000, berarti 2.000 dolar. Jadi let's say dia koreksi ke sini pun hitungannya adalah break and retest before dia mungkin lanjut naik lagi ngetes ke next area targetnya. Dan jangan lupa ya, ini perlu sekali kita antisipasi, kalau dia nggak mampu break dari 118.851, maka masih peluang untuk dia
terkoreksi kembali atau lanjut turun, karena secara overall dia masih berada di bawah trend line resistance, dan juga terhadap area supply ini dia belum mampu benar-benar break ya. Jadi masih sama seperti pembahasan di beberapa video lalu, kalau secara jangka pendeknya wah ini udah mulai uptrend nih, bagus teman-teman ya, seperti ini. Tapi kalau misalkan kita lihat secara reject terakhir, wah ini dropnya sangat cepet banget nih. Kita lihat ya dari secara momentumnya, seret, agak tajam gitu bidangnya ya. Kemudian ini untuk mengalami pemantulannya ini jauh lebih korektif teman-teman mantulnya. Jadi sekali lagi ini perlu sekali diantisipasi. That's why kenapa saya bilang ini perlu diperhatikan, walaupun secara short term kita udah cukup oke sebenarnya. Dan ini area udah di flip yang before SNR resistance become support nih ya, di 115 240 sampai 116 $166 ya. Jadi at least kalau memang dia retracement ke situ pun masih oke ya, setidaknya time frame 4 jamnya gambarannya pun masih sama teman-teman, seperti ini ya. Ini up, drop retrace ya, ini masih up, retest kecil, ini break, retracement untuk dia lanjut naik lagi, baru nanti kita lihat apakah rejection atau tidaknya ya. Maybe berarti kita lihat di minggu depan lah ya, karena besok udah Sabtu Minggu teman, nggak bisa berharap banyak. Dan ya ini bisa menjadi concern sebenarnya untuk secara short term ya untuk si Bitcoinnya. Oke. Dan kalau boleh saya pakai chart yang kosong ya, sebenarnya di sini another ataupun selain adanya trendline resistance, ini udah deket banget teman-teman ya. Oke. Kemudian di sini kita lihat ya, adanya sebuah trendline resistance become support ya. And then adanya trendline support ya, triangle pattern dia udah break nih bro. Oke, udah break. So ini menjadi area retestnya ya, seperti pembahasan kemarin teman-teman, ada MA21 SNR ataupun trend resistance terhadap triangle patternnya ya di 115.800 $115.500. So kalau memang kita lihat di sini dia adanya retracement gitu ya, ini untuk dia at least ngejar di 118 ribuan dolar. Pas di situ ada area supply nih teman-teman tuh ya. Kita perjelas lagi time frame 4 jam. Kalau area ini dijebol, let's say dia volatile bikin tail candle ke bawah, area berapa sih bro yang bisa dipantau? Ini bisa dipantau teman-teman, sekali lagi ini area atau bisa dibilang fresh demand ya di 114.250 sampai 114.883 dolar nih ya, time frame hourly. Kalau area pertama ini dijebol, so ini bisa menjadi area pantauan sebenarnya. Dan kalau kita gunakan secara swing internalnya seperti ini ya, karena di sini kita lihat udah adanya rejection, maka kita bisa coba gunakan Fibo 0,5, 0,6, dan ya kita dapetin nih 0,6 di box hijau. Kemudian di sini harusnya 0,3 teman-teman ya. Bentar. Oke. Nah, tuh pas ya, retracement 0,3 di box putih yang tadi saya tandain, dan retracement 0,6 di box warna hijau yang tadi saya markingin. Jadi setidaknya ini bisa menjadi alat bantu lah atau tools untuk teman-teman melihat, wah ini secara short term kira-kira area berapa yang bisa dipantau untuk Bitcoin ya, menjelang besok udah Sabtu Minggu. Biasanya nggak terlalu volatile, lebih condong dia sideways aja. Jadi ya mungkin dia bermain di range 2.000 dolar yang cukup tipis. Kemudian XRP. Nah, ini XRP juga akhirnya mendapatkan reaction yang cukup oke ya. Padahal kalau kita lihat ini secara weekly, sebelumnya sempat bikin tail candle sampai 2,7 dolar something ya di minggu yang lalu. Kemudian tadi ini sempat nge-spike sampai 3,38 dolar, teman-teman. Nah, gimana kalau secara weekly saya menyikapinya? Ini sebenarnya untuk XRP salah satu altcoin yang menjadi altcoin favorit, altcoin kesayangan saya, jujur aja ini nomor 1 altcoin yang udah sering saya bahas bahkan dari cycle yang lalu gitu ya. Kalau masih ingat saya bahas XRP terus, masih waktu harganya itu ya masih di sini-sini nih teman-teman ya, masih 0,4 0,5 dolar, masih di sini-sini aja, sempet pump terus drop lagi, masih di situ aja. Kemudian dia sempat sideways di 0,34 0,31 dolar ya di 2022 23 24 nih, sideways di sini-sini aja nggak gerak-gerak teman-teman. Dan akhirnya kasusnya sekitar 5 tahunan akhirnya udah beres ya, tinggal kita melihat ataupun menunggu secara pengadilan ini benar-benar sah selesai gitu. Walaupun dari kedua belah pihak ini udah menyatakan mau mencabut gitu ya dari bandingnya mereka masing-masing, dan udah setuju masing-masing ini mau bayar denda dan lain sebagainya,
per mereka masing-masing gitulah. Intinya kayak gitu, teman-teman. Dan ini adalah salah satu katalis yang sangat-sangat positif sekali lagi untuk para holder XRP setelah sekian lama kita mendapatkan drama pump and dump, sideways, dan akhirnya dia manteng di $3, di atas $3, which is nice banget, teman-teman. Benar-benar bagus banget untuk XRP secara weekly. Dan kalau kita ambil aja ya, se-strong apa XRP? Pertama, ini kan high level pada April 2021. Ini aja mampu dipertahankan nih di $1,9. Berkali-kali dites walaupun beberapa tail candle sempat ngelewatin ya, tapi ya at least dia mampu bertahan di atas area itu dan lanjut naik lagi. Kemudian kita lihat juga di sini high terakhir pada Januari 2025 ini udah mampu di break secara weekly. Kemudian adanya koreksi kayak gini sangat wajar. Jadi jatuhnya teman-teman ya, dia seperti ini. Kemudian koreksi untuk dia lanjut naik lagi. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya, teman-teman. Ya, gambarannya untuk XRP. Nah, bagaimana kalau kita melihat dari dari high to low-nya yang terakhir, maka kita akan mendapatkan beberapa next area. Kita munculkan seperti 16, 12, ya, kemudian 26, 36 dan lain sebagainya. Dan kita mendapatkan next area itu di retracement 1,2 itu di $3,89, kemudian retracement 1,6 itu di sekitar $4,5. That's why ini kenapa markingan ini masih ada nih, belum saya pindah-pindahin, teman-teman. Ini box merah pertama. Kemudian nextnya di $6,3 atau retracement 2,6. Ya, ini Fibo tinggal kita tambahin aja beberapa next areanya, tapi setidaknya kita melihat secara tren ini masih strong banget, jelas banget. Kalau Fibonya saya hilangkan juga ini jelas banget kok. Ya, dia bakal bermain di atas $2, break high sebelumnya dengan powerful, dengan body candle. Ya, kita lihat di sini 1 2 3 4 bull candle, kemudian 1 2 koreksinya tergolong tipis-tipis weekly dan ditambah dengan sentimen positif. Ya, kasusnya terhadap SEC. So, ini meningkatkan probabilitas untuk setidaknya dia ngejar ke sekitar $4, teman-teman. Ya, untuk XRP secara weekly. Nah, gimana kalau kita lihat untuk secara daily-nya? Nah, ini untuk daily-nya, teman-teman. Sebenarnya yang perlu diperhatikan, daily ini closing bagus banget nih. Jujur bagus banget. Ya, di $3,32. Tuh, satu batang hijau kenceng kayak gini, ini bagus banget, teman-teman. Walaupun sebelumnya kita bisa lihat, wah ini udah rally ya, teman-teman. Di Juli ya, di 2025 di $3,66 sama dia koreksi, dan koreksinya pun kita sebenarnya bisa lihat ini terdiri dari 3 wave correction, teman-teman. Sebentar ya. Oke. Ya, di sini A, ini B, and ini C ya. Jadi memang PR-nya adalah dia harus mampu break wave B-nya dia untuk invalidation, ngejar wave E-nya. Dan sekarang sebenarnya wave B-nya ini sudah, sebentar ya, coba kita cek lebih detail ya. Walaupun ini di break cuman tipis banget, tail candle tipis, teman-teman. Ya, dan kita butuh follow up sebenarnya di sini. Jadi kalau secara tail candle iya dia masih tipis banget break. Kecuali dari sini dia udah ataupun mampu ya, teman, mampu closing bullish lagi, baru next candle-nya dia adanya koreksi tipis-tipis gitu, it's okay, teman-teman. Nah, itu bisa meningkatkan probabilitas untuk si XRP setidaknya jatuhnya udah break, kemudian adanya koreksi retracement seperti ini before dia lanjut naik lagi, make it a higher high baru, teman-teman. Ya, itu yang bisa menjadi concern sebenarnya. Wave B ini harus mampu di take out, tapi kalau kita lihat secara time frame 4 jamnya, ya sebenarnya 4 jam ini lebih jelas lagi, lebih clear lagi, ini udah di break. So, ini adalah part of correctionnya dia setelah dia ngepump kayak gini, sangat-sangat wajar, teman-teman, sangat-sangat bisa dimaklumi. Dan ini menjadi pantauan, sebenarnya ini adalah area fresh demand-nya dia ya, di $3 sampai $3,089. Ini ada area fresh demand-nya dia ya, kemudian mungkin akan ditambah dengan EMA21. Jadi kalaupun weekend ini ada koreksi sedalam-dalamnya, kita bisa pantau sampai di next area demand ini gitu, teman-teman. Ya, ini bisa menjadi area pantauan sebenarnya untuk si XRP, walaupun sebelumnya kita juga bisa gunakan juga ya sebuah trend line. Nah, ini adanya sebuah trend line resisten yang sudah mampu di break. So, di sini ada yang confluence area demand, kemudian area resisten become support nih. Ya, di sekitar $3 sampai 3,1 lah saya buletin. Kemudian di sini kita bisa lihat juga ya, semacam yang namanya inverse head and shoulder, teman-teman.
ya, and then ya dia break langsung pump kayak gini, nggak retest dulu kayak gini baru pump, nggak, dia langsung pump kenceng kayak gini teman-teman. Nah tinggal kita melihat retracementnya, semoga nggak se ekstrim itu, dalam artian oke ini dia agak cenderung sideways, turun-turun tipis-tipis gitu ya, baru mungkin adanya reaksi untuk dia break OTW balik nih ke 3,6 dolar, dan ya area itu ditembus ya 4 dolar bakalan menjadi target yang sangat ideal untuk si XRP gitu ya. Dan ya hopefully ini bukan sebuah trap atau jebakan, karena kalau kita lihat secara news juga ini sangat-sangat positif sekali ya. Dan kemudian didukung juga dengan price action yang sangat bagus, dan ya tinggal kita menunggu, semoga dapat follow up yang bagus untuk dia bisa, atau XRP bisa lanjut nanjak lagi OTW 4 dolar. Paling itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk update dari XRP, kemudian Bitcoin ya, dan juga Bitcoin dominance. Hopefully bisa terbantu, dan ya tentu antisipasi kalau memang nanti adanya retracement terhadap Bitcoin dominance-nya, dan akan berdampak kurang baik sebenarnya untuk altcoin. Itu aja, jangan terlalu FOMO, dan congrats buat mungkin buat teman-teman yang kemarin-kemarin udah beli, cicil beli dan sebagainya, ya udah cuan lah. Itu aja, dan sampai jumpa untuk next. Sudah sampai profit teman-teman.